Pemirsa, mulai hari ini Pemprov DKI Jakarta memberlakukan ganjil genap kembali. Tahap sosialisasi akan dilakukan hingga Rabu mendatang. Selanjutnya pada Kamis 6 Agustus akan ada penindakan bagi pelanggar. Kebijakan ini kembali dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Jakarta. Lalu bagaimana atau apa saja dampak yang dapat terjadi pada pemberlakuan ganjil genap di tengah pandemi ini? Untuk membahas hal ini kita sudah bersama dengan pengamat tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna. Selamat sore Mas Yayat. Selamat sore Mbak Tasya. Iya, ini kan Pemprov DKI Jakarta sudah memberlakukan kembali Ya, ganjil genap. Apa pendapatnya? pertama begini, penerapan ganjil genap di masa pandemi berbeda dengan awalnya ganjil genap itu diberlakukan. Yang pertama pada saat awalnya itu kan dia untuk menggantikan masalah 3 in 1 itu ya. Iya. Kemudian diganti ganjil genap dengan harapan satu sebetulnya, ada push and pull factor orang untuk pindah ke angkutan umum. Nah, sekarang apakah kebijakan ini sebetulnya untuk mendorong kembali orang naik angkutan umum atau sengaja menjadi himbauan secara halus kepada para pengelola perkantoran untuk membuat atau memberlakukan kebijakan work from home? Karena misalnya contoh isu terbesar sekarang kan DKI ini ada klaster baru nih, COVID-nya, misalnya di perkantoran menjadi klaster baru. Atau caranya PSBB transisi ini menggunakan kebijakan ganjil genap ini sebagai cara untuk menekan aktivitas mobilitas masyarakat. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kebijakan ini tepat tidak diberlakukan pada saat pandemi yang terjadi seperti ini? Nah, ada catatan-catatan penting yang perlu kita sikapi. Yang pertama begini, kalau ini diberlakukan, tentu kita akan memperlihatkan atau harus menunjukkan bahwa alternatif pengganti dalam bentuk public transportnya itu betul-betul memberikan garansi kepada keselamatan dan keamanan penumpangnya dari penularan COVID misalnya. Dan ingat, untuk mempush menaikkan jumlah penumpang di public transport seperti Transjakarta, sekarang kebijakannya di bawah 50% isi bus tersebut. Ini otomatis pasti volume penumpangnya akan terbatas. Dan sekarang ada penambahan jumlah armada ya, ada 125 bus yang ditambahkan. Nah, pertanyaan yang menarik di sini adalah apakah bus tersebut mampu tidak menampung perpindahan? Nah, yang menjadi pertanyaan, tertarik tidak warga Jakarta yang sudah menggunakan kendaraan pribadi saat pandemi ini mau berpindah? Karena yang menarik apa? Yang menarik ini yang menggunakan kendaraan pribadi roda 4 nih adalah kelas menengah ke atas Jakarta Iya. yang lebih aware, lebih takut, lebih was-was dengan persoalan penularan COVID. Tertarik tidak mereka pindah ke angkutan umum misalnya? Kalau angkutan umumnya belum memberikan jaminan, misalnya jaminan terkait keselamatan mereka dari penularan. Nah, yang menariknya juga, kalau Transjakarta atau tulang punggung seperti KRL, MRT atau Transjakarta bisa mensterilkan dari penularan, yang menjadi masalah feedernya, angkotnya, Iya. pengumpannya itu bersih atau tidak. Karena berbeda loh, angkot-angkot yang dikelola secara perorangan, modelnya tuh ngejar setoran gitu, dipadatkan penumpangnya. Otomatis mungkin potensi itu bisa terjadi. Nah, yang juga sangat menarik yang perlu kita cermati adalah jika upaya ganjil genap ini diberlakukan untuk menekan misalnya, menghimbau bagi pengelola perkantoran untuk memberlakukan 50% work from home, sekarang pertanyaannya, apakah sudah terbuka tidak para pemilik perusahaan, perkantoran untuk mengumumkan kantornya bahwa kami sudah memberlakukan 50% pekerja kami di rumah. Sekarang kan tidak ada datanya. Apakah seluruh Jakarta di 28 atau 25 ruas jalan itu benar-benar kantornya sudah 50%? Bahkan sudah diberlakukan secara normal sehingga terjadi klaster perkantoran seperti itu ya beberapa waktu Iya, lalu kita betul. dengar. Nah, yang berbeda pada saat PSBB misalnya ada pembatasan terhadap 8 jenis kegiatan yang diperbolehkan, sekarang nggak ada pembatasan lagi. Artinya orang mobilitas di Jakarta itu bukan tujuan sekedar ke kantor, ke mall, Iya. rekreasi, jalan-jalan dan sebagainya. Jadi kalau statement yang dikemukakan oleh Kepala Dinas Perhubungan bahwa kondisi Jakarta sekarang ini peningkatan pergerakan lalu lintasnya sudah di atas sebelum COVID terjadi, pasti akan ada satu masalah. Mengapa itu bisa terjadi?
Dan pertanyaan lebih dua, mengapa pengguna angkutan umum sekarang turun drastis gitu kan? Apakah penurunan angkutan umum sekarang itu karena ketakutan, karena ada persoalan-persoalan penularan? Kita kan khawatirnya kan begini, penerapan ganjil genap di masa pandemi ini kan sebetulnya dalam upaya untuk mencegah terjadinya penularan. Kita sudah tahu sumber penularan itu sekarang dari permukiman, ke pasar, rumah ibadah, ke perkantoran. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin nanti angkutan umum menjadi salah satu sumber baru? Ya. Contohnya misalnya kan kita akan melihat, kita apresiasi upaya untuk meningkatkan jumlah armada ya, untuk meningkatkan pelayanan. Tapi pertanyaannya, peningkatan jumlah armada itu kan secara tidak signifikan dengan jumlah penumpang yang diangkut. Karena jumlah penumpang yang diangkut pun hanya sekitar 40%-an, tidak menyeluruh di bawah 50%. Nah, yang dikhawatirkan headway-nya, waktu tunggunya 15 menit, 20 menit, atau 30 menit. Ya, Nah, dan terjadi penumpukan di halte-halte seperti di itu. shelter-shelter tersebut. Iya. Nah, bagaimana mengatur ini? Karena tidak semua shelter di Transjakarta itu bisa dikatakan aman, lebar, cukup. Bagaimana pengawasannya? Bagaimana pembatasan jarak? Itulah yang membuat. Nah, tambahan lagi yang mungkin perlu ditambahkan jika itu diberlakukan untuk peningkatan layanan angkutan umum adalah pengawasannya. Bus-bus Transjakarta ini sekarang tidak ada petugas di dalam gitu. Jadi bagaimana penumpang menjaga jarak, penumpang tidak berkerumun, itu tidak ada yang mengontrol. Kalau dulu mungkin ada, bisa mengingatkan. Jadi banyak hal yang sebetulnya kita mengapresiasi upaya pencegahannya, tapi jangan lupa dalam konteks pengawasan dan pengendalian itu juga penting untuk dilakukan supaya tidak terjadi potensi penularan di angkutan umum. Iya, kalau Anda melihat ini sebagai pengamat, apa yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ini lebih kemana? Lebih kepada untuk mendorong masyarakat untuk kembali menggunakan angkutan umum sehingga aktivitas perekonomian kembali berjalan dengan lancar, atau untuk seperti yang tadi Anda katakan bahwa memang untuk mencegah orang-orang agar berpikir dua kali sehingga memberlakukan WFH kembali begitu? Ya, pertanyaan ini kan pertanyaan yang sangat dilematis gitu. Kalau awalnya ganjil genap itu ditujukan untuk push and pull faktor untuk mendorong orang pindah ke public transport dan mengurai kemacetan, maka pada saat pandemi ini tujuan utamanya apa? Mengurangi pergerakan untuk mengurangi terjadinya penyebaran. Kalau intinya itu, maka instrumen yang dilakukan tidak hanya pada transportnya, tapi bagaimana mengurai atau mengurangi kegiatan yang ada gitu. Yeah. Sekarang kan pertanyaan contoh, perkantoran-perkantoran semua buka. Dulu hanya 8, sekarang semua kantor boleh buka. Pertanyaannya, ada kantor yang setengah-setengah atau kantor yang penuh-penuh gitu kan. Dan perusahaan pun tidak berani untuk menutup kantor atau usahanya kalau tiba-tiba mati. Karyawan pun kalau tidak kantor takut dipecat. Jadi ada hal-hal yang dilematis dalam konteks kegiatan itulah yang sebetulnya jangan menyalahkan ke penanganan persoalan transportasi. Karena transportasi itu hanya menjadi moda pendukung kegiatan. Kalau kegiatannya 100%, bangkitan perjalanannya mungkin mendukung 100%. Tapi kalau kegiatannya 50%, pasti perjalanannya pasti berkurang sekitar 50%-an atau kurang. Nah, pertanyaannya, bagaimana mensinergikan antara kebijakan perkantoran, kegiatan ekonomi, pasar, dengan kegiatan penunjang di sektor transportasinya, gitu kan. Jadi tidak semata-mata, pembatasan, kita akan cek nanti selama genap ganjil ini, apakah satu misalnya, parkir-parkir di kantor berkurang atau penuh misalnya kan. Terjadi misalnya peningkatan jumlah pengguna public transport, ada atau tidak. Kedua, ketiga misalnya, apakah terjadi penurunan tidak terkait kurva R0-nya. Masalah ini jumlah pasien atau korban corona yang baru. Nah, jika itu signifikan, berarti ada keberhasilan dari program ganjil genap yang diberlakukan sekarang ini. Jadi sebenarnya ganjil genap ini suatu kebijakan yang dilakukan tanpa persiapan terlebih dahulu, tanpa survei, tanpa penelitian terlebih dahulu, hanya coba-coba begitu? Kemungkinan memang ini ada instrumen untuk mencari cara lain gitu. Jadi ada semacam tanda kutip sebagai himbauan
ini ya, secara soft gitu, secara pelan-pelan gitu. Karena terus terang saja saya akui agak susah untuk menghentikan kegiatan ekonomi Iya, atau menghentikan kegiatan di perkantoran. Karena oke. ekonomi ini kan kata Presiden gas dan rem, Iya, emergency brake. Nah, jadi kan kata Pak Gubernur selalu mengatakan rem tangan atau ini harus saya tarik ketika kondisinya gawat darurat. Nah, apakah ini rem yang emergency atau rem yang bagaimana ini kan? Karena hmm, kalau udah blong kan susah dikendalikan. Nah, iya, pertanyaannya harusnya dijabarkan saja. Jadi tidak pakai bahasa-bahasa eufemisme yang samar-samar. Maka iya. tegaskan saja tujuan utama kita untuk mengurangi mobilitas dengan harapan kantor, mal, pusat kegiatan, pasar bisa mengurangi kegiatan sehingga Baik. mobilitas masyarakat bisa kita kendalikan gitu untuk mencegah penyebaran gitu. Ya, jadi sebenarnya memang perlu adanya perencanaan yang matang, Ya. kemudian juga perlu dilihat lagi secara sesuai dengan berdasarkan data yang dan penelitian dan survei yang secara ilmiah begitu ya, Pak Betul. Yayat ya. Baik, nanti kita akan bahas ini lebih jauh lagi, tetapi kita harus jeda dulu, pemirsa.